Renungan Harian 28 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Shubal Stearns, Bapak Tua dari Kaum Separatis. Nats yang diambil 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tidak diragukan lagi bahwa kaum baptis di Amerika sangat berhutang atas penginjilan George Whitefield dan kampanye-kampanye penginjilannya di negara tersebut. Dimanapun dia berkhotbah, jiwa-jiwa diselamatkan, dan seringkali para petobatnya, karena dituntun sedemikian rupa kepada Alkitab, akhirnya menjadi seorang baptis yang bersemangat. Di Amerika, banyak kaum kongregasional menerima Kristus melalui pelayanan Whitefield dan berkobar-kobar terhadap Injil. Orang-orang ini diberi julukan New Lights atau terang-terang baru, dan mereka dengan segera mendukung konsep bahwa jemaat haruslah memiliki anggota yang sudah dilahirkan kembali. Sebuah pengajaran yang tidak dapat diterima oleh General Association of Congregational Churches di Connecticut. Ketika terang-terang baru ini tetap tinggal di dalam firman Allah, banyak dari mereka menerima pengajaran Alkitab tentang baptisan orang percaya. 3 dari antara orang-orang itu adalah Isaac Backus yang dikenal sebagai Rasul Kemerdekaan, Shubal Stearns yang menjadi pemimpin luar biasa kaum baptis separatis, dan Daniel Marshall yang menjadi nenek moyang pekerja kaum baptis di Georgia. Shubal Stearns dilahirkan pada tanggal 28 Januari 1706. Hari ini, pada tahun 1745, ia bergabung dengan terang-terang baru dan berkhotbah sebagai seorang kaum kongregasional terang baru hingga 1751, ketika ia menjadi yakin tentang baptisan orang percaya dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Pada tanggal 20 Mei 1751 ia ditabiskan masuk ke dalam pelayanan baptis. Dipimpin oleh Roh, Stearns pindah ke selatan ke Opecon Creek, Virginia, dan berkhotbah di daerah itu. Stearns kecewa dengan hasil rohani pelayanannya karena ia memiliki kesan bahwa Allah memiliki sebuah pekerjaan besar untuk dia lakukan. Pada tanggal 13 Juni 1755, ia menerima sebuah surat dari beberapa teman New England-nya yang telah pergi ke North Carolina. Ia menganggap hal ini sebagai panggilan Allah dan segera pindah bersama dengan sanak saudaranya ke Sandy Creek, North Carolina. Ketika ia tiba di sana, sebuah gereja baptis didirikan dengan 16 anggota. Adik iparnya, Daniel Marshall, menemani dia dan sangat membantunya. Kuasa Roh Kudus tercurah dengan hebat atas khotbah-khotbah Shubal Stearns, dan bersama dengan Daniel Marshall dan Joseph Brett sebagai asistennya. Dalam waktu yang singkat, gereja memiliki lebih dari 600 anggota. Shubal Stearns dan yang lainnya berpergian sampai jauh, dan Roh Allah menyertai pelayanan mereka, bukan hanya memanggil yang terhilang kepada keselamatan, tetapi juga memanggil sekelompok pemuda ke dalam pelayanan. John Delahanty, Philip Malky, Joseph dan William Murphy, James Reed, Nathaniel Power, dan James Turner, semuanya dipanggil berkhotbah. Segera gereja-gereja baptis bermunculan, dan Sandy Creek Associations dibentuk untuk melayani semua gereja-gereja baptis separatis di Virginia dan kedua Carolina. Shubal Stearns dihormati sebagai Bapak Tua. Sering berjalannya waktu, asosiasi itu dibagi menjadi 3 bagian ketika saudara-saudara dari Virginia dan South Carolina mendapatkan bahwa pertumbuhan pekerjaan baptis di wilayah mereka sedemikian rupa sehingga memerlukan perhatian yang lebih khusus. Daniel Harris telah membaptis Samuel Harris yang kelak menjadi orang yang mendapat julukan Rasul Virginia. Stearns di North Carolina, Harris di Virginia, dan Marshall di negara bagian Georgia dipakai dengan luar biasa dalam menginjili daerah selatan. Tetapi Shubal Stearns harus dianggap sebagai bapak dari gerakan itu. Ia meninggal pada tanggal 20 November 1771 dan dimakamkan di dekat gereja Sandy Creek. Cathcart berpendapat, tidak banyak orang yang pernah menikmati kehadiran Roh di dalam kamar dan di dalam pemberitaan Injil lebih daripada dia. Kalau saja ia seorang imam Roma dengan rekor pelayanan yang mengagumkan bagi gereja-gereja paus itu,
Sudah sejak lama ia akan ditetapkan dan dinyatakan sebagai santo dari North Carolina. Dan gereja-gereja megah akan didedikasikan kepada Santa Sybil Stearns yang kudus dan terkasih, Rasul North Carolina dan negara-negara bagian yang berdekatan. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, George Whitefield adalah pengkhotbah Anglikan terkenal yang adalah termasuk pendiri Metodis. Ketika dia berkhotbah, banyak orang diselamatkan dan juga terdorong mengejar kebenaran. Ketika seseorang didorong mengejar kebenaran, dia akan terus mengejar dan tidak bisa dihentikan. Maka pada ujungnya dia akan menjadi orang baptis. Itulah yang terjadi pada banyak petobat George Whitefield. Maka itu banyak pengkhotbah tidak mau mendorong jemaatnya mengejar kebenaran, karena mereka khawatir nanti malah jemaatnya menyadari bahwa gerejanya masih bukan gereja yang benar dan kemudian pindah ke gereja yang mereka lihat lebih benar. Poin kedua, ketika pengkhotbah terkenal seperti George Whitefield berkhotbah agar orang berdosa bertobat dan diselamatkan, dan gereja harus diisi oleh anggota jemaat yang sungguh lahir baru, maka orang yang dihikmat berlangsung bisa disimpulkan bahwa membaptis bayi itu kesalahan. Apa itu kebenaran yang Alkitabiah? Kebenaran Alkitabiah adalah kebenaran yang disimpulkan sesuai ayat-ayat Alkitab. Tidak boleh ada satupun ayat Alkitab yang tidak terakomodir dan juga harus sesuai akal sehat. Orang yang cerdas, apalagi yang berhikmat, pasti akan sampai kepada kebenaran, kecuali ada faktor lain yang membelokkan, biasanya mangkok nasi dan gengsi. Camkanlah. Poin ketiga, ketika ada kebebasan memberitakan Injil yang murni, gereja Alkitabiah akan bermunculan. Tetapi iblis pasti tidak senang, maka ia pasti berpikir keras untuk menghalangi dengan segala cara yang bisa dilakukannya. Kuasa pemerintah adalah opsi yang paling menggiurkan. Di zaman modern ini, iblis mengacaukan kebenaran melalui memunculkan sebanyak mungkin bidat dan melakukan argumentasi berdasarkan data-data yang palsu. Kondisi ini semakin menyulitkan pencari kebenaran, tetapi penuntun utama bagi pencari kebenaran ialah menyalakan akal sehat dan memegang prinsip bahwa semua ayat Alkitab harus harmonis. Berdoalah agar Tuhan kirim Filipus mendekat ke kereta kehidupan Anda. Tanpa bertemu orang yang sungguh mengerti kebenaran, Anda akan pulang atau Ethiopia dengan kitab Yesaya tanpa mengenal Yesus. Demikian renungan hari ini, 28 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.